Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan saya mengajar ilmu tajwid. Kali ini kita akan membahas tentang ahkamul madi, hukum tentang mad. Mad pada garis besarnya ada 3. 1 mad tabi'i atau mad asli yang mesti dibaca panjang 2 harokat dan golongannya. 2 mad wajib muttasil dan golongannya. 3 mad parki dan golongannya. Yang pertama, apa mad tabi'i? Mad tabi'i adalah bila patah ada alif, kasroh menghadapi ya mati, domah menghadapi waw mati. Dibaca panjang 2 harokat. Golongannya ada 6 macam. Golongan mad tabi'i ada 6 macam. 1 mad iwad, 2 mad badal, 3 mad silah qasiroh, 4 mad tamkin, 5 mad lazim muwaffaq kalimi, dan 6 mad harfulin. Itu semuanya ada pada Al-Quran. Bahkan di Al-Quran banyak mad. Saya ulang lagi. Golongan mad tabi'i ada 6 macam. Yang pertama mad iwad, kedua mad badal, 3 mad silah qasiroh, 4 mad tamkin, 5 mad lazim muwaffaq harfi, dan terakhir mad lin. 2. Golongan mad wajib muttasil yang mesti dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ada 2 golongan. 1 mad silah tawilah, 2 mad lazim mad jaid munfasil, dan 3 mad parki. Ada 4 golongan yang mesti dibaca panjang 6 harokat. 1 mad lazim musakol kalimi, 2 mad harfin musbah, 3 mad lazim harfin musbah, 4 mad arid lis sukun. Itu semuanya adalah dibaca panjang antara 6 harokat. Di semuanya ada bagian-bagian tertentu. Marilah kita mulai pada kalimat tersebut. Mad parki dibaca panjang 6 harokat. Golongannya ada 4 macam. Pertama mad lazim musakol kalimi. Yang kedua mad lazim muwaffaq kalimi. 3 mad harfil musbah. 4 mad arid lis sukun. Keempat semuanya dibaca panjang, paling panjang antara 6 harokat. Maka semuanya ada di Al-Quran. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat jim bila mana mau wakaf berhenti dibaca panjang 6 harokat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu cara bacaannya. Kedua, contoh adli sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu dibaca panjang 6 harokat. Itu semuanya banyak contoh di Al-Quran. Bila mana kalian berhenti, jelas 6 harokat keluar. Tapi bila wasol, tetap itu 2 harokat. Mad parki bisa diganti dengan 2 harokat. Bila mana mad tersebut diwasolkan. Contoh tersebut adalah paling banyak di Al-Quran. Yang pertama, kita mulai lagi. Yang pertama mad tabi'i atau mad asli. Itu paling banyak contoh di Al-Quran. 2 harokat. Tidak boleh lebih. Contohnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa macam yang termasuk mad tabi'i? Maka di sana kita akan mempelajari tentang apa makna dan gimana cara bacaannya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka jelas bila mana kalian membaca baik, betul, benar, maka
terjemahnya akan jelas kelihatan. Contohnya, yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat mad tabi'i tersebut yang mana? 3, ar-rahmanir rahim. Maknya panjang, 2 harokat. Tapi him pada kalimat tersebut bisa 2, bisa 4, bisa 6. Bila mana berhenti termasuk kepada mad adli sukun, itu dipanjangkan 5, 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara a dengan min beda. Alhamdulillah rabbil alamin, a-nya 2 harokat, min-nya panjang 6 harokat. Mata jelas banyak yang dibaca 2 harokat, 6 harokat. Upami urang lepat macana tangtos bakal lepat hartosna. Mata kadenya sing leres macana engke bakal jelas maknana. Membaca mad tersebut mesti jelas, netral, kelihatan. Apakah mad tabi'i, apa mad iwad, mad badal, jelas. Tapi kita mesti menyadari sebab yang termasuk pada golongan tersebut mad tabi'i ada 6 macam. Ke-6 tersebut wajib baca 2 harokat. Tidak boleh terlebih panjang. Contohnya, yang kedua, mad badal, mad iwad, itu termasuk kepada golongan mad tabi'i. Sama, mad iwad adalah fathaten, ada alif lantas wakof. Jelas fathatennya dibuang, diganti dengan fathah, dibaca panjang 2 harokat. Itu termasuk kepada golongan mad tabi'i. Kemudian ketiga, yang termasuk kepada golongan mad tabi'i adalah mad harfulin, mad silah qasiroh, mad badal, dan yang lainnya. Marilah kita melihat contoh pada kalimat tersebut. Yang pertama, contoh mad tabi'i. Ar-Rahmanir Rahim. Contohnya ma. Maliki yaumiddin. Maknya panjang, 2 harokat. Iyyaka na'budu. Ya panjang 2 harokat. Wa iyyaka nasta'in. Ya-ka, ya-nya panjang 2 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Tahkimnya dibaca panjang, bisa 2, bisa 4, bisa 6. 2 harokat bila diwasolkan. 4 harokat bila diwasolkan. 2 harokat bila diwasolkan. Tapi 6 harokat bila diwakofkan. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Maka mad arid lisukun jelas tidak sama dengan mad tabi'i. Itu contoh mad. Jadi mad tabi'i atau mad asli dibaca panjang wajib 2 harokat, 4 ketukan. Semuanya Al-Quran banyak kalimat yang termasuk kepada golongan mad tabi'i. Marilah kita sama-sama nanti mempraktekkan gimana caranya membaca mad tabi'i dan gimana caranya membaca mad arid lisukun. Kemudian yang termasuk golongan mad tabi'i adalah mad silah qasiroh. Bila mana kalian menghadapi jabar langtung, tegak berdiri, patahnya, maka jelas itu termasuk kepada golongan atau reng-rengan mad tabi'i. Biasanya di Quran diberi tanda jabar langtung, kata Sundanya. Jabar langtung atau patah berdiri. Contohnya,
Innahu, hu-nya termasuk kepada mad silah qasirah. Innahu huwat tawwabur rahim. Bila mana wakaf cukup inna, tidak innahu. Jelas kalimat tersebut dibaca 2 harokat. Innahu, itu semuanya adalah contoh daripada mad silah qasirah. Akan tetapi bila menghadapi hamzah robah jadi mad wajib muttasil 4 harokat. Bila mana kalian membaca kalimat tersebut panjangnya jadi 4 harokat sampai 5 harokat. Contohnya, kalimat tersebut adalah di Al-Quran. Contoh tersebut jelas banyak ditemukan dalam Al-Quran. Masilah qasirah, masilah tawilah. Masilah tawilah bila masilah qasirah menghadapi hamzah pada kalimat yang lainnya. Maka jelas innahu, hu-nya termasuk kepada mad silah qasirah. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu yang pertama contoh daripada mad silah qasirah. Kemudian mad tamkin. Mad tamkin ialah apabila dalam satu kalimat ada 2 huruf ya. Yang pertama ya-nya kasroh dan bertasdid. Yang kedua ya-nya mati. Contohnya ummiyin. Itu termasuk kepada mad tamkin. Mad tamkin dibaca panjang 2 harokat. Bila mana berhenti jadi 4 harokat, disebutnya mad arid lisukun. Contohnya kalimat an-nabiyyin ummiyin, bila mana berhenti jelas itu namanya mad arid lisukun. Tapi bila wasol disambungkan dengan kalimat yang lainnya hanya 2 harokat, itu namanya mad tamkin. Hampir sama dengan mad tobi, cuman mad tamkin adalah khusus dalam satu kalimat ada 2 huruf ya. Ya yang pertama kasroh dan bertasdid, ya yang kedua sukun. Jelas itu semuanya dibaca 2 harokat. Mad tobi. Contohnya ummiyin, an-nabiyyin, awala ya'lamuna dan yang lainnya. Ada contoh-contoh yang termasuk kepada mad tersebut. Yang berikutnya mengenai mad yang dibaca 2 harokat. Contohnya mad silah qasirah sudah, kemudian mad tamkin sudah, kemudian mad badal iwad sudah. Sekarang mengenai mad tersebut nanti akan ditemukan pada Al-Quran. Prakteknya nanti kita sama-sama cari contoh mad tabi'i dan mad yang lainnya. Contoh yang pertama, silakan kalian melihat Al-Fatihah. Berapa macam yang termasuk contoh mad tabi'i? Silakan semuanya mencari contoh di surat Al-Fatihah. Mana yang termasuk mad tabi'i dan yang lainnya. Kemudian kita beralih kepada golongan yang kedua adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah apabila fathah menghadapi alif lantas menghadapi huruf yang bertasdid. Nah, itu semuanya adalah contoh dari mad wajib muttasil. Yang pertama, mad wajib muttasil adalah mad tabi'i menghadapi hamzah pada kalimat yang lainnya. Maksudnya mad tabi'i menghadapi huruf yang bertasdid. Contoh yang pertama,
Mad wajib muttasil ialah waladdallin. Kalimat ad-dallin itu termasuk pada mad wajib muttasil. Mad tabi'i menghadapi huruf yang bertasdid. At-tammah, as-sokhah itu adalah termasuk contoh mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil adalah mad tabi'i menghadapi huruf yang bertasdid, itu dibaca antara 4 sampai 5 harokat. Namun tidak boleh dibaca ditekankan, tapi diangkat sedikit lidahnya, ditahan. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan waladdallin, itu salah. Waladdallin, doanya panjang dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu contoh daripada mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua, mad jaid munfasil adalah termasuk kepada mad wajib muttasil, sama dibaca panjang antara 4 sampai 5 harokat. Hanya mad jaid munfasil adalah beda sedikit dengan mad wajib muttasil. Jaid munfasil adalah mad tabi'i menghadapi hamzah pada kalimat yang lain. Itu adalah dibaca panjang antara 4 sampai 5 harokat. Semuanya adalah termasuk pada golongan mad wajib muttasil. Dan yang ketiga, mad wajib muttasil golongannya adalah mad silah tawilah. Silah tawilah ialah jika silah tawilah silah qasirah menghadapi hamzah. Jadi cara mengartikannya begini. Apa sih mad silah tawilah? Mad silah tawilah adalah mad silah qasirah menghadapi hamzah pada kalimat yang lainnya. Itu dibaca panjang antara 4 sampai 5 harokat. Dan yang terakhir, kita menghadapi kalimat atau pelajaran mad parki. Tadi sudah saya terangkan sekilas apa yang disebut mad parki, apa golongannya dan berapa macam. Mad parki golongannya ada 4 macam. 1, yang termasuk mad parki adalah mad lazim musakol kalimi, mad lazim muhafaf kalimi, mad harfil musbah, dan mad adli sukun. Di sini akan saya berikan tentang mad adli sukun, sebab di Al-Quran kebanyakan mad adli sukun. Apa mad adli sukun itu? Mad adli sukun ialah mad tabi'i menghadapi huruf hidup lantas waqaf. Itu dibaca antara 4, 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Kimnya itu ko-nya dibaca bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa him, bisa him, bisa him. Itu dibaca antara 2, 4, dan 6 harokat. Bila mana kalian waqaf, jadikanlah tersebut dibaca 6 harokat. Oleh karena itu, kebanyakan adalah mad arid lisukun. Kebanyakan tersebut di Al-Quran, mad tersebut akan digunakan tiap saat. Contohnya kalian setiap saat membaca Al-Fatihah dalam salat. Awas kalian jangan salah bacaan Al-Fatihah ketika kita salat. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu contoh tentang mad parki. Demikian dulu tentang ahkamul madi untuk kalian semuanya. Silakan hafalkan dan baca dengan sebaik-baiknya. Marilah kita sama-sama membaca, menghafal tentang al-mad tabi'i. Jelas sekali lagi, mad pada garis besarnya ada 3 bagian. 1. Mad tabi'i atau mad asli dan golongannya. 2. Mad jaid munfasil. 3. Mad parki. Kita sama-sama mempraktekkan pada waktu nanti. Mudah-mudahan kalian menjadi ilmu dan mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Sekian pelajaran dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya. Yang pertama tentang mad, yang kedua tentang ahkamul auqaf dan yang lainnya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Untuk sekarang, marilah kita sama-sama mempraktekkan bacaan Al-Fatihah. Mad tersebut kita mesti di garis bawahi. Contoh mad tabi'i apa? Contoh mad al-sukun apa? Semuanya kalian mesti mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Demikianlah yang saya sampaikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.